pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk kita dapat beribadah di hadapan Tuhan bersama dengan saudara seiman kita. Mari kita mau mengingat bahwa sepanjang hari kita menjalani setiap kegiatan kita, dan sepanjang hari kita menjalani setiap aktivitas kita, Tuhan adalah Tuhan yang setia dan memelihara kehidupan kita. Dan hal baik yang kita rasakan bukanlah merupakan hal yang lumrah terjadi, tetapi hal itu merupakan bukti dari kasih Tuhan. Mari kita mau bersatu sejenak. Mari kita mau mengingat setiap kebaikan yang Allah berikan buat kita, setiap penyertaan, setiap pemeliharaan, dan setiap berkat yang Allah curahkan. Mari kita syukur dalam saat ini. Kau pegang tanganku.
syukur pada pagi hari ini Kau boleh pertemukan kami bersama dengan saudara seiman kami, untuk kami boleh merasakan hadirat-Mu dan beribadah di dalam ibadah minggu ini Bapa. Kiranya Bapa yang boleh berkati setiap mata hati pikiran kami, kiranya diri kami dapat hanya fokus tertuju padamu. Kiranya setiap pujian yang kami naikkan boleh dengan kesungguhan hati kami boleh menaikkan itu kepada Engkau, Allah yang kudus dan agung, yang layak terima segala pujian kami. Dan ketika kami mendengarkan firman, kiranya kami boleh dengan hati yang tertuju padamu pula Bapa, supaya firman-Mu itu boleh dengan utuh kami terima, dan firman-Mu itu yang nanti mengubahkan kehidupan kami. Bapa, kami mau mengucap syukur untuk setiap hari yang telah Kau sertai sampai hari ini. Kami melihat bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Kami tahu Bapa berotoritas di atas kami, dan kami rindu kiranya Kau berbelas kasih dapat menjalankan acara ini dari awal hingga akhir dengan lancar, dan kiranya Kau yang boleh berkati setiap peralatan yang kami gunakan. Kami tahu Bapa berdaulat atas segalanya, dan kiranya setiap alat yang dipergunakan dapat digunakan dengan baik, dengan lancar, tanpa kendala apapun, dan kiranya Kau yang boleh berkati pula kami semua pelayan-Mu. Kami manusia yang terbatas, kami manusia yang tidak ada apa-apa yang dibandingkan tanpa kasih-Mu. Kiranya Bapa yang boleh menyertai kami supaya pelayanan ini dapat jadi berkat buat kemuliaan nama-Mu. Kami mau serahkan Bapa ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Untuk saat ini kita akan mendengarkan sambutan yang akan dibawakan oleh Pendeta Stefanus Mantap. Baik, salam Bapak Ibu semuanya, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala alam. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seluruh jemaat kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati kita dengan segala kebaikannya, sehingga kita bersama-sama dapat hadir beribadah untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Sebelum saya melanjutkan sambutan, ada saudara kita yang baru pertama kali ikut di dalam ibadah di pagi hari ini, yaitu saudari Stefania Lestari Siahaan. Silakan angkat tangan Mbak Stefania. Oh, terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan dikasih salam kanan kiri, disambut Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Mbak Stefania atas kehadirannya. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan memberkati, dan kami terus mengundang dapat bergabung bersama-sama bertumbuh melalui Gereja Baptis Indonesia Tawakal di tempat ini. Bapak Ibu, pagi hari ini ada 3 saudara kita yang akan mengadakan pengakuan iman setelah mereka bersama-sama mengikuti kelas dasar iman Kristen. Saya akan memanggil yang pertama, Saudara Ervian Desvait Marcel Putra Martia. Silakan maju ke depan. Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang hidup, yang mati dan bangkit dari orang mati pada hari ketiga untuk menebus saya dari kuasa dosa. Saya menerimanya sebagai juru selamat saya secara pribadi, sehingga sesuai dengan firman-Nya.
saya telah menjadi anak-anaknya itu dalam kasih karunia dan pengertiannya. Dan jika saya kepada Tuhan atau pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang berdoa, saya akan hidup kekal bersamanya di surga sesuai dengan janjinya. Saya berjanji setelah saya dibaptiskan menjadi anggota gereja, saya akan tetap setia kepada Tuhan melalui gereja baptisan saya dan saya terima kasih. Iya, silakan kembali ke tempat duduk Mas Ervian. Bapak Ibu semuanya, Mas Ervian sudah mengikuti kelas dasar iman Kristen dan pada pagi hari ini dia sudah mengadakan pengakuan iman di hadapan Tuhan dan di hadapan Bapak Ibu seluruh jemaat bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, yang mati dan yang bangkit dari antara orang mati. Dan hari ini dia sudah menyampaikan di hadapan kita semuanya bahwa dia menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memiliki kepastian kehidupan yang kekal dan nanti akan dibaptiskan. Yang kedua, Saudara Ervan Milo Marvel Putra Mardia. Silakan Mas Ervan. Saya Irfan Milo Marvel Putra Mardia akan bersaksi saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Anak Allah yang hidup, yang mati dan bangkit di antara orang mati. Pada hari ketiga untuk menebus saya dari kuasa dosa, saya menerimanya sebagai Juru Selamat saya secara pribadi sehingga sesuai dengan firman-Nya yang diangkat menjadi anak-anaknya hidup dalam kasih karunia dan anugerahnya. Dan jika saya panggil Tuhan atau saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, saya pasti akan hidup kekal bersamanya di surga sesuai dengan janjinya. Saya menjadi setelah saya dibaptis dan menjadi anggota gereja, saya akan tetap setia pada Tuhan melalui gereja baptis Indonesia. Berdoa dari saya, terima kasih. Iya, silakan kembali ke tempat Mas Ervan. Bapak Ibu seluruh jemaat, Mas Ervan sudah mengikuti kelas dasar iman Kristen bersama Bapak Gembala dan hari ini dia sudah bersaksi di hadapan Tuhan dan di hadapan Bapak Ibu seluruh jemaat bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, yang mati dan yang bangkit dari antara orang mati. Dan hari ini Mas Ervan sudah menerimanya sebagai Juru Selamat secara pribadi. Tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Mas Ervan boleh memiliki kepastian kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Yang terakhir, Saudari Ivi Nazareta Yesus. Silakan Mbak Ivi. Dan jika saya dipanggil Tuhan atau pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saya pasti akan hidup kekal bersamanya di surga sesuai dengan janjinya. Saya berjanji setelah saya dibaptis dan menjadi anggota gereja, saya akan tetap setia terhadap Tuhan melalui gereja baptis Indonesia 2012. Iya, amin. Puji Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mbak Ivi pada pagi hari ini sudah mengadakan pengakuan iman setelah mengikuti kelas dasar iman Kristen dan dia sudah mengakui di hadapan kita semuanya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Anak Allah yang hidup, yang mati, yang bangkit pada hari yang ketiga, menebus
menebus segala dosa-dosanya, dan hari ini dia menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tentunya memiliki kepastian kehidupan yang kekal di dalam Yesus dan siap untuk dibaptiskan. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan arahkan hati kita. Kita akan bersukacita, kita akan memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia, dan kita mau membuka hati untuk firman Allah berbicara di tengah-tengah kehidupan kita bersama-sama. Kita percaya nanti berkat firman Tuhan yang akan terus membangun kehidupan kita, sehingga kita semakin kuat, semakin teguh di dalam mengiring Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Baik, saya mau sapa kembali Bapak Saudara, Shalom. Ucap syukur pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama dengan saudara seiman kita untuk datangi beribadah pada Tuhan. Kita bisa lihat kanan kiri kita, depan belakang. Mari kita berikan salam kepada saudara seiman kita yang telah hadir di dalam gereja ini, dan kiranya kita boleh senantiasa bersama-sama menjalin kasih dan bertumbuh di dalam Tuhan dalam kehidupan. Mari kita mau memuji Dia, sebab bersama Dia kita tidak perlu khawatir, sebab penyertaannya nyata bagaikan tiang alam dan hari. Dengan sukacita kita naikkan bagi tiang alam. Terhadap apapun
Pada saat ini kita akan membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai yang ke-22. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 22. Sehingga akan membantu membacakan bagi kita semua. Firman Tuhan diambil dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai yang ke-22. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Inilah firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang mereka. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu askar yang besar datang dari seberang Lapasi, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Yesisor Tamar dan di En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk nama. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit santet, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru padamu di dalam kesesakan kami, supaya Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang ingatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, kau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah kau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidaklah Engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami yang tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, sudah segenap keluarga mereka dan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahziel bin Zakaria bin Haya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asal, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, "Ucapkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang melawan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang guru Yehuda. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Lalu berlututlah Yosafat dengan muka ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan
dan menyembah kepadanya. Kemudian orang lain dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan pujian-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan mereka memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang sekarang pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, Tuhanlah menghadapkan terhadap Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang nanti akan dikupas lebih lanjut oleh firman-Nya. Mari kita mau saat ini persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau berikan setiap mata, hati, pikiran kita hanya fokus tertuju kepada Tuhan. Dan mari kita datang padanya. Dialah sang sungai kehidupan yang mampu memakan hati kita yang dahaga, yang mampu memenuhi kehidupan kita dengan kasih-Nya yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Dengan kesukaan hati kita, mari kita persiapkan diri kita dengan firman Tuhan. Yang akan pujian Engkau akan semua kehidupan. Hallelujah.
kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepada-Mu atas kasih kemurahan-Mu, Engkau yang sudah menaungi, melindungi, dan memberkati, dan saat ini Engkau berkenan kami bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Kami naikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepada Engkau, karena hanya Engkau lah yang layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan. Dan saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati kami dengan firman Tuhan ini, mengurapi hati dan pikiran kami, menyiapkan untuk menerima berkat Tuhan melalui firman. Dan pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami mohon urapan kuasa-Mu atas hamba-Mu, beri hikmat dan pimpinan-Mu, sehingga hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kuasa Roh Kudus sendiri yang bekerja sepenuhnya untuk jemaat-Mu semuanya, sehingga seluruh jemaat-Mu memahami, mengerti akan rancangan kehendak-Mu yang baik di dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan saat pemberitaan firman ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema hidup yang mengandalkan Tuhan. Tema ini seharusnya menjadi dasar dari hidup setiap kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan menjadi dasar daripada gereja-gereja. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk hidup dengan mengandalkan Tuhan, ya, perlu kita mempunyai keyakinan, percaya penuh kepada Tuhan. Mungkin yang disebut orang yang beriman bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang sudah bangkit dari antara orang mati dan tidak mati lagi. Ya. Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa atas bumi dan surga, Tuhan yang mengendalikan hidup ini. Ya. Di dalam Filipi pasal yang kedua, coba kita buka Filipi pasal yang kedua. Saudara perhatikan Filipi pasal 2 ayat mulai ayat 9. Dikatakan di sini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia, meninggikan Yesus. Ya. Allah meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Inilah Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh kemurahan, rela berkorban bagi kita semuanya. Ya. Dia akan memberkati orang-orang yang mengandalkannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi hidup kita yang sebenarnya kita hanya orang lemah. Setiap ada permasalahan, persoalan yang ada dalam kita, sebenarnya kita hanya
gusar, cemas, kecewa dan semuanya. Tapi orang yang berlindung, orang yang mengandalkan Tuhan, kita dikuatkan, kita diteguhkan oleh Tuhan. Penghiburannya ada kepada kita, sehingga kita sanggup untuk menghadapi segala masalah dan persoalan yang kita hadapi. Karena tidak ada orang yang tidak menghadapi masalah dalam hidup ini. Semuanya menghadapi masalah, termasuk saya. Hanya bagaimana kita menghadapi masalah itu supaya kita dapat mengalahkan masalah itu. Satu-satunya adalah kita mengandalkan Tuhan. Coba kita buka di dalam Yeremia pasal yang 17. Ya. Saudara buka, kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Ya. Yeremia pasal yang ke-17. Ya. Mulai dari ayat 7. Saudara perhatikan ayat ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini orang yang mengandalkan Tuhan ini seperti pohon yang ditanam di tepi air, walaupun musim kering apapun tidak akan menerpanya. Pohon itu akan tetap berbuah. Jika kita mengandalkan Tuhan, kita akan tetap kuat dan kita tetap akan berbuah. Amin, saudara. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yosafat yang sudah kita baca bersama-sama dari Baikul tadi, ya, dari 2 Tawarik pasal yang ke-20 tadi, kita kembali ke situ, kita siapkan ya, ayat ini supaya kita bahas bersama-sama. Yosafat adalah orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Walaupun dia sebagai seorang raja, dia adalah raja orang Yehuda. Saat kerajaannya diserang oleh 3 kerajaan, yaitu Moab, Amon, dan Edom. Pertama-tama yang ia lakukan adalah menghadap Tuhan, mencari Tuhan. Itu yang dilakukan. Kenapa? Dia menghadapi satu kerajaan saja tidak mampu menurut perhitungannya, apalagi diserang oleh 3 kerajaan. Dia tidak pikir panjang. Dia mengandalkan Tuhan, dia mencari Tuhan, dia mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Lalu dia datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan ketakutannya, apa yang dihadapinya saat ini, menghadapi 3 kerajaan yang akan melumatkan hidupnya. Coba kita lihat di dalam ayat yang pertama, dalam Tawarik 20 ayat pertama dikatakan, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang mengirim, dan datanglah orang memberitahukan Yosafat, satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, yaitu Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka
di Yesus Tamar, yakni NJD. Ayat yang ketiga, Yosawat menjadi takut, lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yang pertama-tama dilakukan oleh Yosawat adalah mencari Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, mengungkapkan isi hatinya, menyampaikan ketakutannya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, dan berkata, ya Tuhan Allah yang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Pertama yang dilakukan oleh Tuhan adalah keimanannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan
harus mengutamakan Dia di dalam segalanya. Kita harus setia mencari Tuhan. Kita harus selalu berhubungan dengan Dia, baik melalui firman-Nya maupun melalui doa. Firman Tuhan adalah pernyataan Allah yang disampaikan kepada kita. Doa kita adalah ungkapan kita yang kita sampaikan kepada Allah. Jadi ada komunikasi timbal balik antara kita dengan Allah melalui firman-Nya dan melalui doa kita bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi, kita harus senantiasa melakukan hal yang demikian, berdoa, membaca firman Tuhan, semuanya sudah. Lebih bagi kita doa adalah terjalinnya hubungan kita dengan Bapa di surga. Ya, itu sangat besar sekali. Walaupun Allah kita, Allah yang jauh, yang transenden, yang tidak terjangkau dari pemikiran manusia, tetapi Allah kita juga Allah yang imanen. Melalui iman kita, melalui doa kita, Allah dekat dengan kita, sehingga Dia memproklamirkan dirinya sebagai Bapa kepada kita, dan kita diangkat sebagai anak. Itu yang mewujudkan bahwa kita, Allah itu ingin dekat dengan kita, tidak jauh, dekat dengan kita. Oleh sebab itu betapa indahnya saat kita berhubungan dengan Allah melalui firman-Nya, melalui doa-doa kita. Ya. Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-7. Matius, nanti kita kembali ke Tawarik ini lagi. Sekarang kita Matius pasal yang ke-7. Sudah ketemu ya, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Dan Yesus mengatakan demikian. Matius pasal yang ke-7 ayat ke-7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Kalau kita meminta kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji akan memberikan apa yang kita minta kepada Dia. Kalau kita mencari Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Ini janji Tuhan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau kita memohon kepada Tuhan, mengetuk pintu hati Tuhan, Tuhan akan membukakan kita untuk kita berkeluh kesah kepada Dia. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang menutup baginya akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi kepada anaknya jika ia meminta roti? Sekali lagi, ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi ayat 11, perhatikan, kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini janji Tuhan. Dia sebagai Bapa kita sebagai anaknya, hubungan yang sangat dekat, dan Dia selalu mau mendengar dan menjawab doa-doa kita. Maka doa kita itu sebenarnya tidak sia-sia. Ya, hanya saja kita kadang malas berdoa.
pekerjaan iblis itu begitu. Kamu akan melayani silahkan. Mau apa silahkan. Tetapi berdoa jangan. Karena di mana kita berdoa, Tuhan berjanji Dia akan bekerja, akan menjawab doa kita. Ini yang ditakuti oleh iblis. Makanya banyak orang sulit untuk berdoa. Berapa kali saudara berdoa saya? Ya, saudara lihat kita ada persekutuan doa di Rabu, kita doa bersama-sama. Berapa ya tadi? Nah, itu pekerjaan iblis itu pernah kepada saudara-saudara, saudara tidak datang berdoa, saudara di rumah juga sulit berdoa, sulit membaca firman Tuhan. Padahal pekerjaan yang penting bagi kita, bagi kehidupan kita masing-masing sendiri. Iya, pentingnya kita menjalin hubungan yang demikian itu. Doa yang sahabat dikabulkan oleh Tuhan dengan jawaban yang terbaik. Ya. Coba kita kembali kepada doa Nalar tadi. Ya, pasal yang kedua. Dalam ayat yang ke-15, dikatakan demikian, dan berseru, camkanlah kayak seluruh Yehuda. Ini dari Hasia tadi ya, Imam Al ini tadi, hamba Allah yang dipakai oleh Allah untuk menghubungi Yosafat. Seluruh Yehuda, seluruh Yerusalem, dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ini hasil doa daripada Yosafat dan seluruh rakyatnya, seluruh keluarganya. Keesokan besok haruslah kamu turut menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapatkan mereka di ujung lembah dibuka pada gunung Yehuda. Perhatikan ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Ya. Hei Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Ini hasil orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan mengambil alih masalah Yosafat yang besar demikian ini. Yosafat, kamu diam saja, berdiri saja, hadapi saja, tapi yang berperang aku, kata Allah demikian kepada Yosafat. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang mengandalkan, kedua orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang mentaati akan firman Tuhan. Dalam hidup mengandalkan Tuhan, Yosafat menuruti firman-Nya yang disampaikan oleh hamba Tuhan Yasiel itu. Sekarang menurut saudara, apakah firman Tuhan ini penting saudara? Apa firman Tuhan itu bagi saudara? Firman Tuhan itu adalah pernyataan Allah. Allah menyatakan kepada manusia tentang diri, rancangan, dan kehendaknya dulu, sekarang, dan yang akan datang. Ya, dari penciptaan
kemudian keselamatan sampai hidup kekal. Itulah firman Tuhan yang harus kita pelajari, yang harus kita renungkan, yang harus kita terima dan kita jalankan seperti apa yang dilakukan oleh Yosafat. Dia akan menggenapi seluruh rancangannya yang sudah disampaikannya. Semua yang dirancangkan Tuhan dari dulu, sekarang, sampai yang akan datang itu, semua akan digenapi. Tidak ada yang terlewatkan. Semua akan diwujudkan. Tinggal bagi kita semuanya itu, kita mau menjadi penggenap akan firman Tuhan atau tidak. Coba kita buka di dalam Yesaya pasal 55. Ya. Yesaya pasal 55. Nanti kita kembali kepada data mereka lagi. Perhatikan Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara, menurut ayat ini saudara bagaimana? Kalau Allah sudah mengatakan demikian, Allah akan menggenapi, yang berarti Allah akan berjalan sesuai dengan firman yang sudah disampaikannya. Dia akan menggenapi firman Tuhan yang sudah disampaikannya. Dia tidak akan keluar dari firman-Nya. Dia berjalannya sesuai dengan firman untuk menggenapinya. Maka saudara berhati-hati untuk mendengarkan firman Tuhan sekarang, apalagi penyesat-penyesat itu banyak sekali. Sekarang yang baru ini ada Kristen progresif, itu mengacu sekali. Iya, hati-hati. Kita harus berpegang firman Tuhan ini dengan sepenuh hati, bahwa Tuhan tidak akan keluar dari firman-Nya. Dia akan menggenapi firman yang sudah disampaikannya. Ini sudah disampaikan. Makanya hati-hati, aku sudah turun naik surga, turun lagi seperti naik tangga. Hati-hati dengan hal yang demikian. Firman Tuhan yang mengatakan yang sudah naik ke surga dan turun dari surga hanya satu, yaitu Yesus. Itu dalam Yohanes dikatakan demikian. Hati-hati dengan pengajar-pengajar yang kelihatannya spektakuler. Kelihatannya pengajarnya hebat sekali, hamba Tuhan, tapi sesuai tidak dengan firman Tuhan. Ya. Bahwa Tuhan tidak akan keluar dari firman-Nya. Dia akan berjalan sesuai dengan firman-Nya dan dia akan menggenapi firman-Nya. Ya. Itu yang disampaikannya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, semuanya akan terjadi. Karena apa? Karena Allah sendiri yang akan melakukannya. Sekarang coba kita buka, ya, belajar Alkitab ini, ya, kita buka di dalam Roma pasal 9. Roma pasal 9. Ayat yang ke-28.
Perhatikan di sini. Sebab apa yang telah difirmankan oleh Tuhan akan dilakukan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan melakukannya di atas bumi sempurna dan segera. Nah, ini menggenapi tadi ya di dalam Yesaya 55 ayat 11. Itu Allah sendiri yang akan melakukannya. Dan saudaraku yang dikasih juga, maka dikatakan bahwa firman itu adalah hidup, bukan kata-kata kosong. Firman itu pasti akan digenapi, pasti akan terjadi. Oleh sebab itu pentingnya kita mau membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan seperti Yosafat ini, sehingga kita akan menjadi penggenap firman yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Yosafat percaya kepada firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Yesaya itu sebagai pemimpin rohani. Walaupun firman itu tidak masuk akal, namun ia kerjakan dengan sepenuh hati. Kita kembali kepada dua tawarik tadi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Supaya kita lebih paham, saya akan menjelaskan hal yang demikian ini di dalam tawarik. Walaupun itu tidak masuk akal, Yosafat mengerjakan apa yang disampaikan di dalam ayat yang ke-17. Ayat ke-19. Tidak usah sampai ayat ke-17. Nanti sudah kita baca ayat ke-17. Kemudian orang Lewi itu Bani Gad, Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang nyaring. Ya. Dari firman Tuhan ini kalau memuji Tuhan itu tidak ada setengah suara, tidak ada. Suara yang nyaring. Itu yang harus kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa. Ayat ayat 20 ya. Keelokan darinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat yang mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 22 perhatikan. Ketika mereka mulai bersorak-sorai menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah pengadangan terhadap Amon dan Moab dan orang-orang pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yosua menurut perintah Allah? Dia hanya disuruh memuji-muji Tuhan, menaikkan nyanyian syukur pengakuan Tuhan dalam memuji
mereka memuji Tuhan, itulah Allah berperang mengalahkan musuh-musuhnya. Memang karena tidak masuk akal menurut kita, kenapa berperang melawan kerajaan besar hanya menyanyi puji-pujian. Saudara, kalau kita lihat juga tembok Yeriko itu runtuh itu hanya karena pujian. Bangsa Israel yang mengelilingi pohon tembok Yeriko, ya, tembok Yeriko itu hancur sendiri karena Allah yang menghancurkan. Tembok Yeriko itu bukan seperti tembok-tembok ini, saudara. Tembok Yeriko itu tebalnya, kalau mobil itu bersimpangan saja masih bisa tebal sekali, saudara. Tidak seperti tembok itu bisa runtuh. Karena mengapa orang-orang Kristen selalu memuji Tuhan? Dalam ibadah kita memuji Tuhan, dalam kesusahan kematian kita memuji Tuhan. Ya. Apa rahasianya, saudara? Saudara perlu rahasianya itu, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di atas di dalam roh Mazmur pasal 22 ayat yang keempat, di situ dikatakan bahwa Allah bertata di atas puji-pujian umatnya. Jadi saat kita memuji Tuhan, Allah itu bertata di atas puji-pujian yang kita naikkan. Mengapa dia bertata di atas pujian? Disitulah Allah itu berperang melawan musuh-musuhnya, ya, untuk menghancurkan musuh-musuhnya, untuk membela kita bersama-sama. Kalau kita dalam ibadah ini kita menaikkan pujian itu, Allah berperang melawan musuh-musuhnya. Iblis akan mengganggu ibadah kita, sehingga saat firman Tuhan disampaikan, saat firman Tuhan itu sampai kepada pendengarnya. Saat kesusahan, saat kesedihan pun demikian. Allah menghalau musuh-musuhnya supaya orang yang saat itu meninggal dunia, kerabatnya itu tidak berlarut kesedihan yang mendalam. Allah mengusir musuh-musuhnya yang akan menghancurkan orang-orang pilihannya. Jadi Allah itu bertata di atas puji-pujian itu, berperang melawan musuh-musuhnya untuk membela kita. Coba kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-42. Yesaya pasal yang ke-42. Ayat 12. Baiklah mereka, Yesaya 42 ayat 12. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang berperang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertembuk sorak, ya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Inilah ayat inilah yang menguatkan bahwa Allah berperang pujian itu untuk berperang melawan musuh-musuhnya, untuk membela umatnya. Sebab itu
senanglah memuji Tuhan. Pribadi saudara di dalam sendirian, dalam dalam rumah saudara, segalanya. Kita harus banyak memuji Tuhan, itu menyegarkan kita semuanya. Saat saya menghadapi masalah semuanya, apalagi masalah yang sangat berat sekali, saya terus memuji Tuhan. Dalam puji-pujian itulah ada ketenangan dalam hidup saya sampai sekarang ini. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka percayalah kepada Tuhan, kepada segenap hatimu, percayalah kepada Dia. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu yang dikatakan Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Ya. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Itu yang harus kita lakukan bersama-sama. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, problem, permasalahan, persoalan pasti ada selama kita masih hidup. Itu kesimpulannya. Kita secara pribadi tidak akan mampu menghadapinya, ya, karena iblis itu malaikat yang tidak kelihatan tapi mempunyai kekuatan. Hanya Tuhan Yesus yang dapat mengalahkan iblis. Hanya dengan kuasa Yesus kita dapat menang. Jika kita hidup mengandalkan Tuhan, berarti kita harus banyak berdoa. Kita harus selalu dengar-dengaran firman-Nya untuk kita percayai dan kita lakukan dalam hidup ini, seperti yang dilakukan oleh Yosafat. Tuhan pasti akan menuntun, memampukan kita. Dia akan menghidup melingkupi kita. Dia akan berperang untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Walaupun masalah kita sebesar Amon, sebesar Moab dan Edom, begitu besar masalah yang kita hadapi, Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Dia sanggup dan sanggup untuk mengalahkan semuanya demi membela kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami, menuntun, membimbing dan menguatkan kami, memberi pengharapan kepada kami, supaya kami hidup sesuai dengan yang Kau rancangkan dan Kau kehendaki, mengandalkan Engkau satu-satunya Allah yang hidup, yang berkuasa, yang mengendalikan hidup ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami semuanya, supaya kami terus bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan dalam hidup ini, sehingga kita boleh menerima satu kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur dan doa kami kepada Dia. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Dia sanggup. Kita mau berdiri bersama-sama. Mari kita berdiri bersama.
syukur dan sukacita, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat yang 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, bukan dengan sedih hati ataupun karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita persiapkan dan berikan persembahan kita dengan rasa syukur. Petugas bisa mempersiapkan diri dan mari kita naikkan pujian berkat kemuliaan. Mari kita berdoa bersama kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk setiap kasih, pemeliharaan, dan hal baik yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan matahari, kami boleh merasakan udara yang dengan bebas kami hirup, dan kami boleh hidup sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan Bapa. Kami mau mengingatkan bahwa hari ini kami pun dapat memberikan persembahan kami. Itu bukan karena kekuatan kekayaan kami, melainkan karena Engkau
setiap berkat yang tercurah di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa untuk setiap kasih kesetiaan kemurahan-Mu Bapa, dan kiranya persembahan ini dapat menyenangkan Engkau, dan kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu, terkhusus di GBI Lomomulyo ini. Biarlah uang ini dipakai untuk memuliakan nama-Mu, supaya nama-Mu makin dipermuliakan dan banyak orang yang makin mengenal Engkau. Kami bersyukur untuk setiap uang yang terkumpul, dan kami mau serahkan persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada saat ini kita akan mendengarkan pengumuman gereja yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus. Kami persilakan. Baik, salam. Kita waktunya untuk saudara, kita akan memperhatikan untuk beberapa hal sebelum nanti kita memberi persembahan untuk permajaan AC. Yang pertama, bagi peserta kelas keanggotaan yang belum mengikuti semua materi, mohon setelah ibadah dapat menemui Bapak Gembala Sidang di ruang kantor untuk mendapatkan pengarahan secara khusus. Yang kedua, mengundang semua pelayan untuk hadir dalam fellowship pelayan hari ini nanti jam 11. Kemudian yang ketiga, ini adalah minggu yang keempat, Bapak Ibu semuanya, saatnya kita mengadakan KPW. Mari jemaat bergabung di kelompok KPW masing-masing. Dan bagi jemaat baru yang rindu bergabung di dalam KPW dan memerlukan informasi pelaksanaan KPW terdekat, dapat menghubungi saya. Nanti akan saya arahkan ke tempat yang paling dekat dengan domisili Bapak Ibu Saudara semuanya. Yang keempat, bagi peserta kebaktian Padang PB dan WBI yang sudah mendaftar dan belum menyelesaikan pembayaran kontribusi, dipersilakan menghubungi Ibu Siska selaku bendahara panitia. Dan panitia mengingatkan kembali, kontribusinya adalah 60.000 per orang untuk dewasa dan 50.000 per anak. Perlu diingat juga bahwa kebaktian Padang dilaksanakan setelah jemaat mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan setelah ibadah kita menuju ke lokasi yang di Gereja Yudisia Badungan bersama-sama. Yang kelima, Lokasi dan TK Bintang Kasih membuka pendaftaran siswa didik baru bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mendaftarkan putra-putrinya, dapat menghubungi Ibu Yohana selaku pengelola KB dan TK Bintang Kasih dengan nomor WhatsApp yang sudah tercantum di dalam buletin gereja. Kegiatan-kegiatan sepekan tidak usah saya bacakan, mari dilihat dengan baik di dalam buletin, dan Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti setiap kegiatan dengan rutin, dengan baik, dengan setia, supaya kita terus bertumbuh. Kegiatan doa, Selasa besok ada doa pagi online ya, jam 5:30 sampai 5:30. Sorenya ada doa Hana, doa kaum wanita, mulai jam 3 sore. Rabu besok saya mengajak Bapak Ibu seluruh jemaat hadir jam 6 sore dalam doa dan pujian di gereja. Untuk Sabtu ada doa pagi secara tatap muka jam 4:30 sampai 5:30, dan jangan lupa melaksanakan doa pribadi yaitu doa Daniel. Sehari 3 kali kita berdoa. Yang terakhir, Bapak Ibu semuanya, segenap jemaat Gereja Baptis Logomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan berulang tahun. Yang pertama, Ibu Victoria Ardani Wono, kemudian Saudari Ivana Alodia Pilberta, kemudian yang berikutnya Bapak Buyuk Stiono, yang berikutnya Saudara Gavrila Atanasius Firmandaru, kemudian Ibu Rena Josina Irin, Bapak Pendeta Yosua Nugroho, kemudian anak Sena Prameswari Ayuni Krisna,
kemudian saudari Gabriel Clarissa Rahel Asmara, yang terakhir Ibu Ruth Suharyati. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu seluruh jemaat yang akan berulang tahun, panjang umur, sehat, dan Bapak Ibu saudara senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mari anak-anak muda, silakan mengedarkan kantong persembahan berwarna hijau untuk kita memberi persembahan dan janji iman untuk perpanjangan kasih. Baik, saya mengajak Bapak Ibu seluruh jemaat, mari kita berdiri bersama-sama, kita mengakhiri dengan doa syukur, dan nanti Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Mari berdiri bersama-sama, kami mengucap syukur. Pagi hari di dalam ibadah kami sangat diberkati melalui kebenaran firman-Mu yang mengajar setiap kami supaya kami hidup mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Karena Engkaulah satu-satunya penolong dalam kehidupan kami, dan biarlah kami terus menjalin relasi yang semakin erat dengan Engkau melalui doa dan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Yosua Nugroho, diberikan sehat, kuat, damai sejahtera, dan sukacita yang terus mengalir melimpah dalam seluruh kehidupannya. Hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, yang memberkati di dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa hidupnya berpaut kepadamu. Diberkati baik di dalam pelayanan, dalam keluarga secara khusus, diberkati Tuhan, sehingga dapat membangun keluarga dengan bahagia dan sejahtera. Demikian juga berdoa menyerahkan untuk usaha, pekerjaan, bisnis, jualan, semuanya diberkati, sehingga seluruh umat-Mu boleh berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkati juga anak muda yang tergabung dalam TKMB dan PMBI yang merupakan generasi penerus, supaya mereka terus hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup mengasihi Engkau dan berpaut kepada-Mu. Diberkati dalam kehidupan mereka, baik dalam pelayanan, di dalam sekolah, studi mereka, yang kuliah diberkati, bahkan yang sudah bekerja juga terus Tuhan menyertai, sehingga karirnya ya Tuhan Yesus semakin menanjak di dalam Engkau. Demikian juga yang saatnya berumah tangga, disiapkan jodoh yang seiman, yang sepadan,
yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Hamba menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk setiap kegiatan gereja diberkati. Setiap Tuhan Yesus hamba-hamba-Mu yang melayani, baik Bapak Gembala, para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan, semuanya bersinergi untuk kemuliaan Tuhan, membawa jiwa-jiwa yang boleh kami persembahkan kepada-Mu. Segala pergumulan gereja-Mu ya Tuhan, baik untuk guru anggaran 58 juta, bersyukur Tuhan terus mencukupkan. Demikian juga kehadiran 350 jiwa, kami senantiasa bergantung harap, berserah kepada-Mu, dan kami seluruh jemaat-Mu rindu dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa baru. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Abi TK Bintang Kasih senantiasa diberkati dengan murid-murid yang baru, sehingga kami dapat menyiapkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan sejak dini. Terima kasih. Yang sakit hamba serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Bapak Yeskel Sunardi yang ada di Rumah Sakit Elizabeth di Jawa, Bapak Gingwa, Bapak Suprojo, Ibu Yenti, Bapak Haryanto, Ibu Trimo, anak Marcel, anak Devara, mengucap syukur Bu Wiwi yang sudah sehat, yang Tuhan sudah sembuhkan. Kalau ada di antara kami yang sakit, hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang sakit, kuasa bilur-Mu yang menjamah, menyembuhkan, memulihkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan dijamah hatinya, diangkat bangkit kembali, setia, hidup, mengasihi Engkau, dan berbau kepada-Mu. Hamba berdoa yang berulang tahun, dikaruniakan panjang umur, sehat, diberkati Tuhan, baik secara rohani maupun berkat secara jasmani. Terima kasih. Bangsa dan negara kami hamba serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan yang memberkati bangsa kami. Mengucap syukur untuk setiap rangkaian pemilu yang sudah selesai, pemimpin yang baru Tuhan berkati, supaya dapat membawa negeri kami Indonesia semakin maju, aman, tentram, dan damai, dan sejahtera. Diberkati Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat di akhir masa pemerintahnya, penuh dengan kearifan dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan ekonomi, politik, keamanan terjaga dengan baik. Demikian juga hamba menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu yang memberkati Jawa Tengah, Kota Semarang. Demikian juga daerah Telogosari Wetan, di mana gereja-Mu berada. Diberkati Pak Lurah, LPMK, Babinsa, semuanya diberkati. Demikian juga masyarakat sekitar, tetangga kanan kiri muka belakang yang ada di sekitar gereja ini. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami melanjutkan sekolah minggu, kami juga akan pulang. Tuhan yang memberkati seluruh jemaat tanpa terkecuali. Jauhkan kami dari yang jahat, malah petaka bencana, pencobaan, kasih setia, dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, yaitu kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya, amin.